Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rima Maulini. Saya dari Politeknik Negeri Lampung. Saat ini saya akan memaparkan proposal matching fund skema B1 kami yang kami ajukan. Saya tidak sendiri, saya bersama tim. Yang pertama, Fatur Rahman, yang kedua, Trisandika Jaya, dan yang ketiga, Panji Andika. Mitra kami adalah Komunitas UMKM Natar Lampung Selatan, terdiri dari pengusaha-pengusaha yang berada di sekitar Natar. Kegiatan yang dilakukan oleh komunitas UMKM Natar ini adalah melakukan pendampingan, pelatihan, juga pengurusan perizinan. Judul yang kami ajukan adalah pengembangan klinik digital UMKM untuk mendukung digitalisasi UMKM menuju UMKM naik kelas. Perumusan masalah. UMKM memiliki peranan yang sangat penting bagi perekonomian nasional karena memiliki kontribusi yang sangat besar sebanyak 60% terhadap PDB, yaitu produk domestik bruto, dan menyediakan lapangan pekerjaan sebagian besar penduduk Indonesia. Masalah yang dihadapi UMKM berdasarkan situs mrbfinance.com, yaitu yang pertama, penjualannya menurun, di mana pada saat diberlakukan PSBB di berbagai daerah termasuk juga di Kecamatan Natar menjadi penyebab bisnis sepi, pelanggan, dan orderan. Banyak pelaku UMKM yang merasakan perilaku para konsumen berubah sehingga pendapatannya menurun yang akibatnya tidak adanya pelanggan yang membeli produk mereka semenjak PSBB diberlakukan. Yang kedua, yaitu lesunya ekonomi menyebabkan kesulitan dalam mendapatkan modal. Lesunya ekonomi terdampak dari COVID-19 menjadi masalah utama para pengusaha dalam menjalankan bisnis. Lemahnya cash flow dan sulitnya mendapatkan modal usaha adalah tantangan terbesar usaha agar dapat bertahan. Yang ketiga, permasalahannya adalah kesulitan mendapatkan bahan baku produksi, di mana PSBB juga berpengaruh pada sisi distribusi ya, distribusi logistik, bahan baku menjadi lama diterimanya. Lalu juga yang ini yang paling utama yaitu lonjakan harga bahan baku membuat para UMKM semakin sulit membelinya. Urgensi Reka Cipta potensi pasar digital menurut bareksa.com, yaitu di tahun 2015 jumlah UMKM yang memiliki kemampuan e-commerce hanya 9% dari total 57,9 juta UMKM yang ada di Indonesia, sehingga kontribusi UMKM ke PDB hanya mencapai 55,6%. Apabila 6 juta UMKM telah berhasil go digital, artinya jumlah UMKM yang berkemampuan e-commerce meningkat menjadi 10-12%, yang mendorong tambahan 12% kontribusi UMKM ke PDB. Hal ini karena potensi pasar digital semakin besar. Transaksi e-commerce dunia tumbuh 20,2% per tahun. Kita bandingkan tahun 2020 dengan tahun 2015. Nilai transaksi online di Indonesia meningkat 9 kali lipat menjadi 1.850 triliun dibandingkan tahun 2015 yang hanya 200 triliun. Inovasi yang kami usulkan adalah pengembangan klinik digital UMKM yang mempunyai 5 kegiatan. Yang pertama, digital skill, mencakup keterampilan yang lebih kompleks seperti mengembangkan situs web, merancang aplikasi, memanipulasi data, mengelola media sosial, menggunakan alat analisis data, membuat konten multimedia seperti video dan kedua, digital presence, mencakup reputasi online seseorang atau bisnis melalui konten di internet. Yang ketiga, digital onboarding, merupakan proses onboarding atau orientasi SDM secara luring untuk go digital. Keempat, digital marketing. Nah, strategi memasarkan yang memanfaatkan teknologi digital seperti internet, media sosial, gawai, dan platform digital lainnya untuk mempromosikan produk dan layanan. Kelima, digital operation mencakup konsep yang mengacu pada penggunaan teknologi digital untuk operasional bisnis.
Sebagai informasi tambahan, kami sebagai tim pengusul pernah diberi mandat untuk melaksanakan kegiatan onboarding UMKM 2022 Provinsi Lampung yang merupakan program kerja Bank Indonesia perwakilan Provinsi Lampung. Tim pengusul juga melakukan pendampingan kepada UMKM yang mengikuti kegiatan onboarding UMKM 2022 untuk melihat perkembangan hasil kegiatan onboarding. Manfaat dan dampak pengembangan klinik digital UMKM. Pertama, bagi komunitas UMKM Mata, meningkatnya kualitas skill SDM dalam hal digitalisasi yang dampaknya UMKM menghasilkan foto dan video produk yang menarik. Lalu, optimasi branding melalui media sosial yang berdampak pada meningkatnya branding UMKM secara digital. Yang ketiga, meningkatnya pengetahuan UMKM terhadap situs e-commerce yang dampaknya UMKM dapat membuka usaha dalam e-commerce tersebut. Lalu selanjutnya, meningkatnya pengetahuan UMKM tentang strategi pemasaran digital yang dampaknya UMKM dapat meningkatkan pemasaran dan memperluas akses pasar. Lalu memiliki skill pengetahuan untuk mengoperasikan menggunakan aplikasi digital penunjang operasional bisnis yang dampaknya meningkatkan produktivitas UMKM. Bagi institusi Politeknik Negeri Lampung, meningkatkan kualitas kurikulum dan pembelajaran, lalu meningkatkan kerjasama kelembagaan dengan stakeholder, dan terakhir meningkatkan kualitas dosen pendidikan tinggi. Demikianlah presentasi proposal kami. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.